Lebih menguntungkan mana? Kelapa sawit atau karet ini merupakan hasil perbandingan. Lebih menguntungkan mana? Berkebun sawit atau karet? Ini hanya perbandingan kecil. Mungkin Anda yang sudah berada di lapangan akan dapat membedakannya secara nyata. Indonesia merupakan salah satu negara agraris di dunia. Sebagai negara agraris, tidak mengherankan, sebagian besar penduduknya bekerja pada sektor pertanian dan perkebunan untuk memenuhi kehidupan perekonomian keluarganya. Karena sebagian besar masyarakat mengusahakan ketersediaan lahan pangan menjadi sumber penghasilan ekonomi. Beberapa sektor perkebunan yang sangat digandrungi di kalangan petani adalah kelapa sawit, karet, dan kopi, yang mempunyai prospek yang cukup baik bagi kehidupan petani. Salah satu komoditas perkebunan yang bernilai cukup tinggi dan mampu mendukung perekonomian Indonesia, yaitu komoditas karet. Sehingga tidak mengherankan, pada tahun 2014, Indonesia merupakan negara terbesar sebagai negara produsen karet dunia, yang berada satu tingkat di bawah negara Thailand. Lalu bagaimana dengan sekarang? Sementara komoditas unggulan perkebunan yang memberikan sumbangan devisa terbesar dalam nilai ekspor pertanian Indonesia adalah kelapa sawit. Bahkan Indonesia juga dikenal sebagai negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia. Lalu mana yang lebih menguntungkan? Berkebun kelapa sawit atau karet ini? Beberapa hal yang perlu Anda ketahui. Pertama, tingkat harga. Salah satu aspek yang paling diperhatikan oleh masyarakat dalam berkebun adalah perbedaan tingkat harga antara karet dan sawit. Harga karet selama beberapa tahun terakhir cenderung mengalami penurunan dari level tertinggi Rp25.000 per kilogram menjadi sekitar Rp7.000 per kilogram. Bahkan kemarin sempat Rp5 atau Rp4.000 per kilogramnya. Sementara untuk harga sawit sendiri, di tingkat pengepul berkisar antara Rp1.000 sampai Rp2.000 per kilogram. Dilihat dari nilai rupiahnya, harga karet memang lebih tinggi daripada harga sawit. Namun ada satu hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu beratnya. Satu tandan sawit memiliki berat yang jauh lebih besar dibandingkan dengan 8 kilogram karet. Dengan kata lain, untuk menghasilkan jumlah yang sama dalam satuan berat, Anda perlu lebih banyak tandan sawit daripada karet. Ini berarti, meskipun harga karet per kilogram lebih tinggi, dalam hal produksi berat, sawit memiliki potensi yang lebih besar untuk menghasilkan pendapatan yang signifikan. Jadi, jika Anda mencari peluang ekonomi yang menguntungkan dalam berkebun kelapa sawit, mungkin bisa menjadi pilihan yang menarik. Kedua, masa panen. Waktu panen adalah faktor penting dalam dunia perkebunan. Dan perbedaan antara karet dan kelapa sawit dalam hal waktu panen sangat signifikan. Panen karet memerlukan waktu yang lebih lama, kisaran 5-7 hari kerja. Ini karena proses pengumpulan getah karet dari pohon karet melibatkan beberapa tahapan yang melibatkan pekerjaan secara manual. Getah karet diambil dengan membuat sayatan pada kulit pohon karet. Kemudian getah tersebut dikumpulkan dalam wadah khusus. Proses ini memerlukan waktu yang cukup lama karena harus dilakukan pada banyak pohon karet di perkebunan. Sebaliknya, waktu yang diperlukan untuk kelapa sawit jauh lebih singkat. Hanya memerlukan 1-2 hari kerja saja. Panen kelapa sawit biasanya dilakukan dengan menggunakan alat mekanis, seperti pemanjat pohon sawit atau mesin pengambil tandan buah sawit. Dengan bantuan teknologi ini, petani dapat dengan cepat mengumpulkan tandan buah sawit yang siap panen. Ini membuat proses panen kelapa sawit menjadi lebih efisien dan lebih cepat dibandingkan dengan karet. Ketiga, biaya operasional. Perbedaan biaya operasional. Dari pembibitan hingga perawatan, perkebunan kelapa sawit memang memiliki biaya yang lebih tinggi daripada karet. Biaya ini mencakup biaya pengolahan lahan, biaya perawatan tanaman, dan biaya lainnya.
Menurut data dari finance.com, biaya per hektar per tahun untuk kelapa sawit mencapai sekitar 9,7 juta, namun untuk hasil produksinya pun bisa dibilang cukup tinggi, yaitu sekitar 17 juta per hektar per tahunnya, menghasilkan rasio keuntungan sekitar 57,0,5%. Di sisi lain, biaya untuk karet memang bisa dibilang cukup rendah. Biaya operasional ini mencakup biaya pengolahan lahan, biaya perawatan tanaman, dan biaya lainnya, dengan biaya sekitar 9,2 juta per hektar per tahun. Namun, pendapatan dari karet sendiri cenderung lebih rendah, yaitu sekitar 12,97 juta per hektar per tahun. Dalam hal biaya produksi, meskipun kelapa sawit memiliki biaya produksi yang lebih tinggi, hasil produksi yang lebih tinggi juga menghasilkan rasio keuntungan yang lebih tinggi. Biaya produksi yang lebih rendah untuk karet dapat menjadi faktor yang menarik bagi beberapa petani. Tetapi pendapatan yang lebih rendah per hektar juga harus diperhitungkan. Keempat, masa produktivitas tanaman. Kelapa sawit memiliki masa produktif yang relatif panjang, yang dapat mencapai 25-30 tahun atau lebih. Ini menjadikan kelapa sawit sebagai investasi jangka panjang yang cukup potensial. Dimulai dari tahap perkecambahan, perkebunan kelapa sawit biasanya mulai berbuah pada usia sekitar 3-4 tahun setelah tanam. Pada tahap ini, tanaman kelapa sawit masih muda dan belum mencapai produktivitas penuh. Jika Anda memutuskan untuk menanam kelapa sawit, Anda harus siap untuk menunggu. Kelapa sawit adalah tanaman yang memerlukan kesabaran. Umumnya Anda harus menunggu sekitar 2-3 tahun setelah menanam pohon kelapa sawit sebelum Anda dapat mulai melihat buahnya yang berpotensi menjadi minyak. Kelapa sawit ini seperti menanam benih harapan dan merawatnya hingga tumbuh besar sebelum bisa menikmati buahnya setelah mencapai usia produktif optimal. Tanaman kelapa sawit tetap menghasilkan buah, tetapi dengan tingkat produktivitas yang cenderung menurun. Perawatan yang baik dan pemelihara tanaman dapat memperpanjang masa produktivitas tanaman ini. Lalu bagaimana dengan karet-karet? Juga memiliki masa produktif yang panjang, biasanya sekitar 25-30 tahun, dimulai dari tahap pemulihan dan tanam. Tanaman karet ditanam melalui biji atau stek. Tanaman muda memerlukan waktu beberapa tahun untuk tumbuh dan berkembang sebelum mencapai produktivitas. Jika Anda memilih untuk bercocok tanam karet, Anda mungkin akan sedikit lebih cepat melihat hasilnya. Pohon karet biasanya memasuki masa produktif dalam waktu sekitar 5-6 tahun setelah penanaman awal. Ini berarti Anda akan mulai mengumpulkan getah karet yang dapat dijual dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan kelapa sawit. Seperti kelapa sawit, tanaman karet masih dapat menghasilkan getah setelah masa produktif optimal, namun produktivitasnya dapat menurun seiring bertambahnya usia tanaman. Jadi menurut Anda sendiri, mana yang lebih menguntungkan, kelapa sawit atau karet? Berikut tadi adalah gambaran tentang hasil dari menanam sawit dan hasil dari menanam karet. Untuk mengetahui mana yang lebih menguntungkan, kembali kepada pribadi masing-masing. Jika tidak memiliki lahan luas ataupun biaya perawatan yang besar, Anda bisa melakukan budidaya karet. Namun sayang, karet hingga kini harganya belum kembali naik. Lalu dengan kelapa sawit, bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton, semoga video kami menginspirasi. Jangan lupa dukung kami dengan cara like dan follow. Terima kasih.